Salam sehat Ananda semua. Salam bertemu kembali dengan Ibu Erika. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai sel. Sebelumnya Ibu ingin Ananda semua mengetahui apa tujuan kita mempelajari sel. Adapun tujuan kita mempelajari sel ini, Ibu berharap setelah pembelajaran ini Ananda mengetahui atau dapat menyebutkan organel-organel sel dan fungsinya. Nanti akan ada video yang ditampilkan oleh teman atau kakak kelas Ananda yang menjelaskan tentang organ-organel sel dan fungsinya. Setelah itu tujuan yang kedua, Ibu berharap Ananda akan mengetahui atau dapat membedakan atau membuat perbandingan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, untuk itu ayo kita saksikan video berikut ini. Sel pada bagian tumbuhan. Yang pertama adalah dinding sel. Aku adalah dinding sel. Strukturku berada di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Aku berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel. Jadi, tanpaku, sel tidak akan terlindungi dan akan rusak. Mau tahu saya siapa? Saya adalah sitosol. Sitosol adalah sel komponen yang berkembang di sitoplasma. Saya mengandung 20-30% protein. Saya berupa cairan seperti air, molekul, dan lain-lain. What's up guys? Saya adalah Fakola. Kalian tahu fungsi bunker, gudang, dan juga kontainer. Sepertilah fungsi saya. Di badan saya yang besar ini terdapat banyak hal seperti air, enzim, glukosa, dan juga asam amino. Fungsi saya ini seperti yin dan yang. Kalian tahu yin dan yang. Fungsi saya ini menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan air di dalam sel. Tetapi jika hanya itu diperlukan. Kalian sudah tahu saya, jangan dilupakan ya. Aku ribosom. Salah satu organel kecil dan padat dalam sel dan berguna untuk pembentukan protein. Rupaku seperti titik hitam, walaupun aku kecil, jika tanpaku kalian tidak akan ada, karena akulah yang mengubah RNA menjadi protein. Aku adalah badan Golgi. Aku banyak ditemukan pada sel-sel kelenjar, sel saraf, dan jaringan meristem. Aku berupa kantung berlipat-lipat yang berbentuk cakram. Fungsiku untuk membentuk lisosom. Tahukah kalian fungsi lisosom? Ya, lisosom itu berfungsi untuk memecah berbagai komponen sel secara intraseluler. Berarti lebih hebat aku kan daripada lisosom. Selain membentuk lisosom, aku juga mengatur transportasi molekul di dalam sel, memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein, lipid, dan karbohidrat. What's up gengs? Kalian kenal aku nggak? Aku adalah salah satu organel yang kalian dapat temukan pada sel eukariotik. Aku adalah retikulum endoplasma kasar. Asal kalian tahu ya, aku mempunyai kembaran, yaitu retikulum endoplasma halus. Dari nama kalian pasti sudah tahu, saya adalah retikulum endoplasma kasar dan dia halus. Sesuai nama kami, aku kasar dan dia halus. Aku kasar bukan berarti aku kotor ya. Aku kasar karena aku ditempelin oleh ribosom untuk berfungsi untuk membuat protein. Dan dia halus. Dari bentuk tubuh kami
menggunakan koran yang dibentuk menjadi sebuah bola yang kecil. Dan fungsi aku kalian bisa tebak nggak seperti apa? Aku berfungsi dalam sintesis protein. Dan sekian dari aku. Semoga kita bisa menjadi teman. Aku selubung nukleus. Aku mendapatkan tugas seperti security. Tugasku adalah melindungi DNA sel terkecil di sekitar selubungku. Permukaanku ditutupi dengan lubang-lubang kecil yang bisa mengalirkan dengan bebas molekul kecil seperti air, dan lubangku bisa mengatur berbagai protein. Perkenalkan, namaku Nukleus. Aku bisa berada dimanapun kecuali pada satu tempat, yaitu sel darah merah. Aku cenderung menyendiri walaupun di sekelilingku ada banyak teman atau orang. Aku berperan sebagai pengendali seluruh kegiatan sel dan ekspresi materi genetik. Aku terdiri atas membran nukleus, nukleoplasma, nukleus, dan kromosom. Aku adalah sitoskeleton. Aku adalah jaringan berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Biasanya orang hanya menganggapku terdapat di sel eukariota. Ternyata aku juga terdapat pada sel prokariota. Sel memiliki bentuk yang kokoh itu karena adanya aku. Aku berfungsi membentuk silia dan flagella sebagai alat bergerak sel. Aku adalah mitokondria. Sekarang aku akan membahas tentang diriku. Tahukah kalian pembangkit listrik? Pastinya pembangkit listrik terdapat energi listrik yang sangat kuat kan? Sama sepertiku, aku mempunyai energi yang dihasilkan untuk tubuh kalian. Karena itu aku sangat penting bagi kalian. Jadi jagalah aku, karena jika aku rusak, sel kalian pasti akan mati. Dan jika kalian tidak tahu bentuk tubuhku, aku mirip dengan bakteri yang berbentuk elips. Hai, aku Nukleus yang ini. Aku tidak dikelilingi oleh membran. Aku adalah struktur padat yang terletak di dalam inti sel. Aku juga memiliki fungsi sebagai membentuk berbagai macam molekul RNA dan juga membentuk ribosom. Perkenalkan, aku polinukleus. Aku bagaikan terowongan yang terletak pada membran nukleus. Aku berfungsi sebagai penghubung antara nukleoplasma dengan sitosol, dan fungsi utamaku sebagai sarana pertukaran molekul antara nukleus dengan sitoplasma. Hai, aku adalah retikulum endoplasma halus. Tubuhku yang halus. Sedikit ceritaku sudah diceritakan oleh kembaranku, yaitu retikulum endoplasma kasar. Sesuai dengan namaku, aku halus, mulus, seperti patat bayi itu loh, gengs. Kalian tebak dong fungsiku itu apa? Ya udah, kalau kalian nggak tahu, aku kasih tahu ya. Fungsiku itu dalam sintesis lemak, aku yang berperan dalamnya. Sebagai tambahan ya, gengs, aku dan kembaranku berfungsi melibatkan sel-sel khusus sebagai tempat penyimpanan protein. Sekian dari aku, terima kasih. Hai, dan aku kromosom. Aku adalah kumpulan DNA yang terdapat di dalam inti sel. Kalian tahu nggak warna rambut, warna kulit, hingga warna mataku itu disebabkan oleh aku? Karena aku memiliki fungsi utama sebagai menyimpan materi genetik dan menentukan ciri khas dan bentuk fisik kalian semua. Hai, saya membran plasma. Saya adalah membran plasma dan juga dipanggil membran sel. Saya merupakan penutup luar dari sel tumbuhan dan hewan. Tugasku adalah melakukan seleksi terhadap zat yang masuk dan yang keluar dan melindungi inti sel. Dan juga kelangsungan hidup bekerja di dalam sitoplasma. Halo guys, saya adalah kloroplas. Saya adalah bagian plastik yang mengandung
klorofil. Saya berbentuk cakram. Biasanya saya banyak di sel tumbuhan, tapi umumnya saya tidak sel. Bila saya ada, maka setiap sel memiliki banyak saya. Pada tumbuhan tinggi, saya biasanya berbentuk cakram. Ukuran saya kira-kira 2 kali 5 mm. Namaku kromatin. Bentukku seperti benang. Aku juga dapat diwarnai. Jika aku diwarnai, aku nampak lain dari yang lain. Kalian dapat menemukanku dalam inti sel eukariota. Jika tanpaku, DNA kalian akan rusak karena fungsiku mencegah kerusakan pada DNA. Halo, saya adalah perixisom. Ini bagiannya. Saya adalah organ yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid dwilapis yang mengandung protein penyerap. Saya merupakan organ sel yang melakukan metabolisme oksigen di dalam sel eukaryot primitif. Saya juga berperan menurunkan kadar oksigen dalam sel. Sudah mengerti kan guys? Kalau belum, tinggal ulang aja videonya. Inilah hasil dari pembahasan kami tentang sel-sel yang ada pada tumbuhan. Jangan lupakan ya. Kami semua. Bye. Bye. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki organel sel tertentu yang berbeda dengan sel hewan. Dalam hal ini, sel tumbuhan memiliki vakuola, plastida atau kloroplas dan dinding sel. Sedangkan pada sel hewan, organel-organel tersebut tidak ada. Sel hewan memiliki sentrosom atau sentriol dan lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memilikinya. Vakuola pada sel tumbuhan besar, sedangkan pada sel hewan kecil ataupun tidak ada. Cadangan makanan pada sel tumbuhan adalah karbohidrat dalam bentuk tepung, sedangkan pada sel hewan, karbohidrat dalam bentuk glikogen. Bentuk sel tumbuhan tetap, sedangkan sel hewan tidak tetap. Inilah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ibu rasa sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Coba Ananda tuliskan atau ringkaskan kembali apa yang Ananda mampu untuk pelajari dari video ini. Silahkan tulis komentarnya di kolom komentar. Ya, jangan lupa silahkan tuliskan ringkasan dari pembelajaran kita ini di kolom komentar. Salam sehat, sampai jumpa kembali.